Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim وبارك وشرف وكرم وعظم على من أرسلته رحمة للعالمين وبشرى للمؤمنين وشفيعا للمذنبين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله ونبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita berkumpul di dalam majlis yang sangat mulia ini, yaitu majlis peringatan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita memperingati Maulid Rasulullah, kita dapat syafaat beliau nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa semoga terus menerus Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada panitia pelaksana yang telah mengundang ulun dan meminta kepada ulun pribadi untuk mengisi acara pada hari ini. Walaupun ulun ini kada ahli juga dalam menyampaikan ceramah, tapi karena semata-mata mengabulkan hajat orang Islam, mudah-mudahan hajat ulun dan hajat pian barataan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah Maulid rahimakumullah. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Kita berhadir pada hari ini di dalam masjid ini, yaitu di antaranya memakmurkan masjid, menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang datang ke dalam masjid, beribadah di dalam masjid, itu adalah tamu Allah Subhanahu wa taala, dan pastilah Allah akan menjamu tamunya itu. Tapi Allah taala menjamu dengan keampunannya, dengan rahmatnya, dan juga kita berhadir di tempat ini mengagungkan, memuliakan Maulid junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam, dan juga tentunya kita juga menjadi tamu-tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pastilah Rasulullah akan menjamu tamunya dengan apa? Dengan syafaatnya nanti di hari kiamat. Mudah-mudahan kita seberataan dapat rahmat Allah, tidak keluar daripada majlis ini kecuali dosa-dosa kita,
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ulun keingatan kisah menjamu tamu. Kan kita begana di sini sebagai tamunya Allah, tamunya Rasulullah. Ulun keingatan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberikan kabar kepada Nabi Ibrahim bahwa nanti di akhir zaman ada di antara keturunan Nabi Ibrahim yang menjadi nabi, yang menjadi rasul, nabi akhir zaman. Bahkan nabi itu adalah nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nabi kita Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim. Dan dihabarkan juga kepada Nabi Ibrahim tentang kemuliaan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nih Bu sebelum kita lahir ke dunia, sebelum adanya umat Nabi Muhammad, itu sudah viral kabar tentang kehebatan kemuliaan umat Nabi Muhammad itu di zaman nabi-nabi yang dulu. Di antaranya kepada Nabi Ibrahim dihabarkan, dan Nabi Ibrahim pun beliau mengagumi, memuliakan umat Nabi Muhammad ini, walaupun waktu itu umat Nabi Muhammad belum ada, Nabi Muhammadnya pun belum lahir. Sehingga Nabi Ibrahim cinta dan sayang kepada umat Nabi Muhammad ini. Lalu Nabi Ibrahim ini sidin hendak menjamu umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Apa itu? Mustahil terjadi. Kalau menurut pemikiran manusia, umat Nabi Muhammadnya belum ada, Nabi Ibrahim hendak menjamu umat Nabi Muhammad sampai hari kiamat pula. Karena umat Nabi Muhammad itu sampai hari kiamat maksudnya memeluk agama Islam. Adapun yang beragama Nasrani, Yahudi, dan agama-agama yang lain itu tidak termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Nabi Ibrahim ini sidin terkenal pemurah, dan ketujuh menjamu tamu. Sidin itu Nabi Ibrahim kadahakun makan sorangan, bila makan berjamaah pasti mencari orang. Hakun aja sidin berjalan dulu berkilo-kilometer, tetamu orang, umpet aku yuk ke rumah kita makan makan berjamaah. Nah itu Nabi Ibrahim saking pemurahnya ketujuh menjamu tamu. Nabi Ibrahim hendak menjamu umat Nabi Muhammad. Ya Allah, ulun hendak menjamu umat Nabi Muhammad. Ujar Allah Ta'ala, ya Ibrahim, innaka la taqdiru ala zalika. Wahai Nabi Ibrahim, engkau tidak akan sanggup menjamu umat Nabi Muhammad nang banyak nih itu. Dan waktu sekarang ini kata Allah, umat Nabi Muhammad belum lahir, Nabi Muhammad aja belum lahir. Ujar Nabi Ibrahim menjawab, ya Tuhanku, engkau lebih mengetahui dengan keadaanku, dan engkau kuasa untuk mengabulkan permintaanku. Bujurai ulun nih kada sanggup, tapi pian maha kuasa, maha sanggup. Apapun yang pian kehendaki pasti terjadi. Dan ulun minta, ulun menjamu umat Nabi Muhammad pian mengawakan. Nah lalu Allah Ta'ala pun dengan kudrat dan iradatnya mengabulkan permintaan Nabi Ibrahim hendak menjamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah Ta'ala menyuruh malaikat Jibril datang. Jibril, sini. Bapak ulun ya Allah, ambil segenggam kapur daripada surga. Lain kapur kayak di dunia ini lah. Kapur di dunia ini kan biasanya orang gasan mulah napa tah wadai kan. Ini kapur dari surga, ambil segenggam. Diambil Jibril lah segenggam, cepat saja Jibril ke surga. Ambil
kapur segenggam daripada surga. Mbah Tupang, ya Allah, naik engkau di gunung Abi Qubais. Kalau tidak salah gunung Jabal Abi Qubais ini andaknya di daerah Makkah, iyalah. Nang pernah ke Makkah nih adalah Jabal Abi Qubais. Mun salah tagur lah. Nah, naik Jibril membawa segenggam kapur daripada surga, naik ke atas gunung Abi Qubais. Mbah tu disuruh Allah Ta'ala Jibril untuk meniup, ditiupain. Nih anggaplah Jibril naik, ditiup Jibril. Itu apa naik kapur dari surga ini menyebar ke seluruh penjuru bumi. Maka setiap tempat yang diguguri oleh kapur itu sara milhan ila yaumil qiyamah, jadilah kapur itu uyah, bahasa Indonesia garam, sampai hari kiamat. Tahu lebihan uyah, tahu lebihan garam. Di rumah pian ada uyah, pasti ada uyah. Pian tadi kasih ini bawa nasi, ini bubahan nang anu bang, bubahan nang bubahan RT 3 bang ya, kalau bawa nasi memasaki iwaknya pakai uyah kada, pakai beksin kada, beksin kada termasuk lah. Ini uyah ya, uyah, tapi mau kada beksin kada nyaman, mau kebanyakan beksin pulang, lopiana anu kada pintar otak. Nah, beksin itu sedikit aja. Nah, uyah, jadi setiap kapur nang ditiup Jibril menyebar ke penjuru-penjuru bumi, jadilah uyah. Nah, maka seluruh uyah atau garam yang ada di bumi ini atau yang ada di dapur pian, pasti pian hari ini ada tambahan uyah, ulah jacampan uyah, nyanga tempe pakai uyah, mancok pakai uyah. Seluruh uyah-uyah yang ada di bumi ini itu jamuan Nabi Ibrahim bagi pian umat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Ibrahim dapat terus pahala. Bila kita mencok kayak uyah, bila kita ngolah sop olagangan kayak uyah, membacami iwak kayak uyah, itu Nabi Ibrahim dapat pahala. Dapat kita jamuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan disebutkan dalam kitab Sairus Salikin, ini keutamaan makan uyah. Jadi makan uyah itu bagus, cuman jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Bila hendak makan dulu ya, sedikit-sedikit aja, sedikit. Kina imbah tuntung makan nasi, ambil pulang uyah sedikit. Itu 70 penyakit dihilangkan Allah Ta'ala di dalam awak kita. Uyah ya. Amalakan bae. Sebelum makan nasi kah, makan apakah, makan sate kah, makan bakso kah, ambil uyah sedikit. Sedikit aja, jangan banyak-banyak. Kina imbah tuntung makan uyah, kamu ditutup dengan uyah, itu 70 penyakit kata Sayyidina Ali akan Allah hilangkan di dalam awaknya. Nah, itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Walaupun hadirinnya kededane, hadirat aja. Hadirin itu bukan lelakian, hadirat itu bukan bebinian. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin subuh tanggal 12 Rabiul Awal, dan sidin dingarani dengan Muhammad. Nah, jadi bagus ngaran lelakian Muhammad lah. Pian misi anak lelakian ngarani Muhammad, cucu lelakian ngarani Muhammad, anak kemanakan ngarani Muhammad. Ujungnya Muhammad apa jak lagi? Muhammad kalambuai kah? Sarah aja. Itu ada bagus bang ya. Artinya ada Muhammad. Ulun alhamdulillah bisi anak 3 lelakian, ketiganya ulun ngarani Muhammad. Ujungnya walaupun belain Muhammad apa lagi. Nah, karena disebutkan dalam riwayat di dalam kitab Al-Maulidun Nabawi disebutkan hadis, man wulida lahu mauludun fasamma Muhammadan hubban li wa tabarukan bismi kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Barang siapa dilahirkan anak baginya, pian misalnya anak, tapi anak lelakian lah, anak lelakian. Mun bebinian kada mau mengaran Muhammad, anak lelakian lahir. Lalu dia ngarani anak itu Muhammad,
Muhammad Sabrannya kali ge ujungnya. Muhammad Tukul Arwana bisa juga. Jangan Muhammad Syahrini. Muhammad Udin, Muhammad Anang, asa ada Muhammadnya. Dingaraninya Muhammad. Karena cinta kepadaku ujar Nabi. Jadi kita mengarani anak dengan ngaran Muhammad karena kita cinta lawan Nabi kita Muhammad. Dan karena mengambil berkah dengan namaku, niscaya ujar Nabi nang memberi ngaran dah lawan nang anaknya bangaran Muhammad itu fil jannah akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi sembahyang yo bang mamanya abahnya ya Allah. Jangan udah sembahyang masuk neraka yo Nah, kayak apa aja aku semalam tuh mengarani kada Muhammad ngarannya boleh hayang pulang wah ini ditambahi Muhammad. Bawa kolon kena menasmihinya dan kada bayaran. Nah, banyak kakawanan ulun nang ganal-ganal awak sudah hendak batasmiah jam mengarani bebuat Muhammad. Silahkan ulun tasmiahi dan kada bayaran, gratis saja. Nah, walaupun di KTP itu kada usah diubah-ubah lagi. Cuman di sisi Allah ngaran kita ada Muhammad. Ulun gin batasmiah juga. Ngaran ulun ini Muhammad Abdul Majid. Sebujurnya panitia tadi menyambut Muhammad Abdul Majid atau Abdul Majid aja. Ya kada apa-apa yo bang. Asal tahu aja tah. Nah, laki pian bisa datangi ke rumah kaum. Bagian tambah ngaran Muhammad supaya masuk surga. Nah, itu. Nah. Kemudian ini ulun hendak memadahkan amalan lah. Amalan. Ini kalau misalnya bisi anak lahir babinian terus kayak apa anak mengarani Muhammad? Hendak kayak jual lakian ya. Ini ada amalannya baik. Papian bisi anak lakiannya. Nah, disebutkan dalam kitab man arada siapa nang hendak ayyakuna hamlu zaujatihi zakaran, siapa nang hendak bayi di dalam kandungan istrinya itu laki-laki. Tapi ini bang abahnya nang membacakan lah. Bininya mestinya betianan. Cuma betianannya jangan nang sudah 9 bulan lah. Nah, hanyaran misalnya sebulan atau 2 bulan. Hendak nih anak lahirnya lalakian nyaman mengarani Muhammad. Nah, bal yada yadahu ala batniha, maka hendaklah si laki itu, lakinya seorang juga lah, lain laki orang lain. Lakinya seorang meletakkan laki itu akan telapak tangannya ke perut istrinya. Istrinya sedang mengandung. Nah, lalu dia membaca. Cuma bacaannya ini bahasa Arab lah. Nah, kada tahu pian mun kada tahu kada dibagiakan tulisannya. Nah, tulisannya kayak ini. In kana hadzal hamla zakaran faqad samaituhu Muhammadan. Itu hendak baca bacaannya. Coba laki pian mana membaca. In kana hadzal hamlu zakaran faqad samaituhu Muhammadan. Itu bacaannya. Kalau bahasa kitanya tuh, ya Allah, jika adalah ini kandungan istriku laki-laki isinya, maka Allah hendak mengarani kena Muhammad ngarannya bila lahir. Dan desa bujur misalnya laki-laki ngarani Muhammad lah, jangan kena Muhammad. Misalnya lahir misalnya lakian saya biar ngarani apa utuh, nah kada Muhammad. Nah, jika adalah kandungannya dalam istriku ini laki-laki, maka ulun hendak mengarani Muhammad. Fa innahu yakunu zakaran, maka insya Allah dengan izin Allah nang lahir itu kena lelakian. Nah itu amalannya. Tapi lelakian mah nang bacakan nih, lakinya bacakan. Nah, itu amalannya. Nah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam peringatan Maulid Nabi, alhamdulillah kita di mana-mana membaca Maulid Nabi walaupun kada di bulan Rabiul Awal. Kita bersalawat kepada Nabi walaupun kada di bulan Rabiul Awal, dan bersalawat ini benar pahalanya. Ulun berkisah, ada kisah orang Yahudi. Orang Yahudi ini orang kada Islam. Orang Yahudi ini menuduh
orang Islam mencuri unta, padahal nih unta ampun orang Islam. Ini orang Islam, ini orang Yahudi. Orang Islam ini bisa unta, orang Yahudi ini kada bisa unta. Cuman orang Yahudi ini dicuntannya, dicurinya unta orang Islam nih. Oh, unta tuh kan, wah ini harganya bisa 100 juta so kak. Nah, ganal pada sapi harganya. Diambilnya, dicurinya unta orang Islam ini. Nah, lalu orang Islam ini sarikai dan dia hendak mengambil untanya. Apa unta kok ikam cuntan? Lalu orang Yahudi ini mengaku-ngaku itu unta koyar. Unta koyar. Nah, lalu orang Yahudi ini melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan Rasulullah itu sebagai hakim, orang yang memutuskan hukum. Dan orang Yahudi ini membawa 4 orang saksi daripada orang munafik, dan 4 orang saksi ini sudah dibayar oleh orang Yahudi. Nah, ikam nah nang 4 nah. Ikam dibayar nah. Ikam jadi saksi tapi saksi palsu. Karena bila sidang lah ibaratnya. Ikam bersaksi bahwasanya unta ini unta milik aku, bukan unta milik orang Islam. Inggih ya. 4 orang saksi tadi, saksi palsu nih. Nah, lalu dibawalah kejadian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah pun menghukumkan unta itu milik orang Yahudi. Karena Rasulullah menghukumkan secara zahir, karena orang Yahudi ini kawa mendatangkan 4 orang saksi, sedangkan orang Islam kada kawa mendatangkan 4 orang saksi. Maka secara hukum zahir orang Yahudi ini menang, orang Islam ini kalah. Rasulullah pun sini belum diberitahu Allah Ta'ala. Rasulullah kan kada diberitahu Allah Ta'ala, aman kada diberitahu Jibril, kan tahu dulu sini nang kejadian aslinya. Nah, lalu ringkas cerita, Rasulullah pun menghukumkan ini unta milik orang Yahudi, dan orang Islam itu harus dipotong tangannya karena telah mencuri jar akan unta orang Yahudi. Paling leh, ampun kita tuh diambil orang, malah kita dituduh orang mencuri. Kayak apa perasaan tak? Pasti sakit hati, pasti merasa terzalimi. Kemana madu? Lamun Rasulullah sudah menghukumkan kayak itu, maka aku akan mengadu kepada Allah, uji orang Islam tadi. Nah, bila kita ada masalah napa mengadunya kepada Allah. Mengadunya kepada Allah, jangan kepada makhluk. Lalu dia meminta kepada Allah, ya Allah ya Tuhanku, ulun terzalimi, ulun dipitnah mencuri unta, padahal itu unta ulun. Tolong ulun ya Allah. Lalu dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, hukum nang pian jalankan adalah hukum yang benar. Pian benar, pian menghukumkan secara zahir itu bujur aja hukum pian. Tapi ulun ya Allah minta kepada pian dengan mukjizat pian, tolong pang unta ni suruh inya bepender. Kan pian bisa mukjizat kelak, suruh unta ni bepender. Untanya aja nama aku. Unta ni milik ulun kami orang Yahudi kah? Lamun manusia bisa berdusta. Unta ini seolah kada berdusta. Lalu Rasulullah pun hakon. Lalu ujar Rasulullah berkata, ya Jamal, wahai unta. Jamal itu artinya unta. Hati-hatilah mengarani anak lah Jamal, soalnya unta. Cuma Jamal itulah jim, mim, lam, itu unta. Tapi kalau Jamal, mimnya pakai alif, itu elok artinya. Nah, jadi misalnya mengiau, Jamal, kemana Jamal? Unta atau unta? Kemana unta? Tapi kalau Jamal, kemana Kang Jamal? Itu elok artinya. Nah, jadi hati-hati mengiau kawan ngaran Jamal, mun kada pakai alif mimnya toh, itu unta. Jamalun elok, tapi Jamalun
Wahai unta, ikam ini ampun siapa, ujar Nabi. Lalu unta pun dia berkata dengan bahasa Arab yang fasih, akulun wahai Rasulullah, milik orang Islam nih. Nah, hebatnya tak mukjizat Nabi. Kalau Nabi Sulaiman, sidin bisa jawab memandiri binatang. Tapi Nabi Sulaimannya nang berbahasa binatang. Ini Nabi kita lebih hebat daripada Nabi Sulaiman. Binatangnya nang menuruti bahasa Nabi, bahasa Arab. Nah, bahasa Arabnya bepandir, ulun ya Rasulullah, milik orang Islam. Dan 4 orang saksi itu adalah saksi palsu daripada orang-orang munafik yang sudah dibayar untuk membela orang Yahudi. Nah, lalu akhirnya kada kawa lagi bokotek orang munafik itu, untanya nang bepander. Akhirnya dikembalikanlah unta itu kepada orang Islam. Kada jadi dipotong tangan orang Islam tadi. Nya kita lah dalam hukum Islam, mungkin di Arab Saudi berlaku bila mencuri hukumnya potong tangan, potong tangan. Nah, kalau di wadah kita bila mencuri paling masuk penjara. Korupsi pejabat 10 miliar paling masuk penjara. Keluar daripada penjara jadi pejabat pulang, mencuri pulang, itu kadang membuat jerah. Tapi kalau hukum Islam itu ditatap tangannya, wah inilah yang mencuri pulang, yang mencuri tetap pulang tangan. Nah, bila bezinah yang sudah pernah menikah itu dirajam sampai mati. Tapi bang, ibunya masuk surga gimana? Bertobat, tobatnya dirajam sampai mati. Kalau yang belum pernah kawin, bezinah dicambuk berapa kali yuk? 80 kali kah, 100 kali kah dicambuk? Kemudian diusir daripada kampung. Itu. Tapi kalau di kampung kita biasanya minta maaf, mahamilan orang dikawinakan, nyamannya leh. Ini hukum Islam luar biasa. Kada jadi dipotong tangan. Lalu Nabi kita pun bersabda, bertakun kepada seseorang Muslim tadi, wahai orang Islam, kabarkan akan daku apa yang engkau amalkan sehingga Allah Ta'ala membuat unta ini berpendir membela engkau. Ujar seorang yang Muslim itu menjawab, wahai Rasulullah, ulun setiap malam kada guring kecuali ulun membaca salawat kepada pian 10 kali. Nah, itu bila hendak guring malam baca salawat 10 kali. Ada lawas juga 10 kali nah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina 10 kali hanya guring. Lalu ujar Nabi bersabda, dengan sebab engkau membaca salawat itu, engkau selamat daripada terpotong tangan engkau, dan engkau selamat daripada azab neraka nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk ahli salawat. Ketujuh, membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lawan juga ujar Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala mewakilkan akan daku 2 orang malaikat ada di suruh Tuhan. 2 orang malaikat ya Nabi yang ditugaskan. Maka tidak disebut orang namaku di sisi seorang muslim, baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Lalu orang Islam itu membaca salawat kepadaku. Ini artinya nih, bila disebut nama Nabi di sisinya, inya bersalawat. Nah, salawatnya Allahumma shalli alaihi wa sallallahu alaihi. Kayak itu Bu bila orang tak menyambat naran Nabi, kita sunat kalau membaca salawat kelak Allahumma shalli wa sallim ya kita. Allahumma shalli wa sallim alaihi ya kita. Nah, lalu malaikat nang berdua itu berkata, malaikat nang berdua itu berkata,
semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa engkau. Kemudian malaikat yang lain mengaminakan amin. Nah, jadi kita bila kita mendengar orang mengucapkan salawat kepada Nabi Allahumma atau mengucapkan nama Nabi Muhammad Allahumma shalli wa sallim alaih, malaikat yang berdua tadi mudahan jadi malaikat berdua tadi I-nya diampuni Tuhan dosanya. Malaikat-malaikat yang lain mengaminakan amin. Tapi apabila disebut namaku ujar Nabi di sisinya talinganya mendengar tapi inya koler bersalawat, maka malaikat yang berdua tadi berdoa juga, tapi doanya kada baik. Mudahan inya kadangkon bersalawat tuh kada diampuni Tuhan dosanya. Jangan malaikat yang lain amin. Nah, rugi didoakan jelek oleh malaikat. Orang bila mendengar Nabi itu salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nah kada terdengar nah nyaringi bae Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, supaya apa? Supaya malaikat mendoakan kita, supaya dosa-dosa kita diampuni Allah Ta'ala. Kita ini banyak mana bisi dosa. Istighfar yang paling hebat membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Bahkan ada riwayat yang mengatakan ada kisah seorang laki-laki nang pemabuk gemar meneguk minuman keras. Artinya ini kecanduan. Cuman mabuknya ini jangan dicontoh. Inya hanyut dalam minuman keras. Berulang kali dinasihati orang supaya bertobat, inya kadang bertobat. Mabuk terus gawennya. Sekali meninggal dunia, sekalinya ada seorang wali temimpi tetamu lawan inya. Sekalinya si pemabuk itu napa dilihat oleh wali di dalam kuburnya, ia berada dalam derajat yang mulia. Dia memakai perhiasan berwarna hijau, lambang kebesaran dan kemegahan di dalam surga. Kemudian si wali itu pun terheran-heran. Ujar wali ini, maka waktu hidup gawian mabuk ya, tapi kenapa di dalam kuburnya dapat kenikmatan? Lalu si wali itu bertakun, wahai seorang laki-laki, mengapa jadi ikam kayak ini? Luar biasa dapat kenikmatan, padahal engkau terkenal di dunia ketujuh mabuk-mabukan. Dengan sebab apa engkau mendapatkan martabat yang tinggi ini? Lalu si pemabuk itu pun berkisah, aku jadinya waktu hidup di dunia, walaupun aku nih pemabuk, aku suatu hari pernah menghadiri majlis zikir, kada basilah juga. Lalu aja ada mendengar orang berzikir atau ada majlis salawat, lalu aku mendengar ada orang alim berkata, ada penceramahnya berkata, ujar orang alim itu, barang siapa bersalawat kepada Nabi dan meninggikan suaranya, jadi baca salawat itu bagus nyaring, jangan gimit, jangan bebayanya aja, nyaringi. Lalu ujar wali itu, siapa yang membaca salawat kepada Nabi kemudian dia mengeraskan suaranya, surga wajib baginya. Ujar tuan guru, ujar orang alim nang ceramah di masjid itu. Nah, lalu aku ujar mendengar orang alim itu meninggikan suaranya dengan berselawat kepada Nabi, dan jamaah pun juga meninggikan suaranya berselawat kepada Nabi bersama dengan orang alim itu. Kemudian aku pun ikut-ikutan juga menyaringakan suaraku berselawat kepada Nabi, maka Allah Ta'ala pun mengampuni dosa kami berataan, dan aku pun dapat jatah keampunan Allah. Sehingga nang pian lihat nah di dalam kubur nih nah, ulun dapat nikmat nah, itu gara-gara ulun nyaring bersalawat kepada Nabi. Nah, jadi pian baca maulid nyaringi aja, baca burdah nyaringi aja, baca dalail nyaringi, disuruh nyaring baca supaya apa? Supaya kita sebenarnya diampuni Allah Ta'ala, dapat surga nanti di dalam kubur. Nah,
kada menghadang di akhirat. Kini di dalam kubur itu sudah akhirat. Masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini hanya setengah jam lah, belum lagi sejam. Kemudian lagi alhamdulillah kita duduk di tempat ini. Walaupun ulun duduk di atas, itu tidak menjadikan ulun ini lebih mulia daripada pian kada. Tapi karena panitia menyediakan lawan juga orang menyumbang kursi ini untuk diduduki, maka ulun duduk di atas. Sama aja kita berataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ulun tuh lebih mulia kada, meminta maaf duduk di atas. Pian duduk atau hadir di tempat ini, alhamdulillah, itu dengan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pian rela meninggalkan pekerjaan dunia, kesibukan rumah tangga sebentar untuk menghadiri peringatan Maulid Nabi, karena mengagungkan Nabi, karena cinta kepada Nabi. Nah, kita walaupun bisi usaha, tapi alhamdulillah kawah aja tah kita tinggalkan setumat untuk menghadiri Maulid Nabi. Cuma di sini Allah hendak menyampaikan usaha kita itu yang penting halal lah. Yang pertama halal, yang kedua nang kedua berkah. Mun halal kada berkah itu kada bagus. Halal berkah, halalan thayyiban. Nah, disebutkan dalam kitab agar usaha kita atau gawian kita hasilnya itu halal dan berberkah, ada 5 yang harus kita jalankan syaratnya, Bu. Pian berusaha lah, laki pian berusaha atau piannya nang berusaha. Lamun pian hendak usaha pian tuh berberkah dan halal, ada 5 yang harus dijalankan. Lamun kurang daripada 5 nih, Bu, itu bisa dipastikan hasilnya itu kada berkah walaupun halal. Nah, walaupun halal, contohnya kayak ini. Ada gerangjar usaha tuh halal tapi kada berkah, ada usaha tuh halal tapi kada berkah. Pian toh musim katam, ambil upah mengatam. Berapa ambil upah mengatam seharian? Anggaplah setengah hari 50.000, seharian 100.000. Mulai besok kan mengatam, ambil upah mengatam, sampai hendak sanja hanya tuntong dapat 100.000. Tapi juhurnya kada sembahyang, asarnya kada sembahyang. Nah, itu pian dapat hasil itu halal aja, cuma kada berkah. Kenapa? Meninggalkan kewajiban kepada Allah. Supaya berkah napa? Sembahyang jangan ditinggal dan jangan kelewatan waktunya. Ini sembahyang zuhur tak asar tak maghrib tak isya. Padahal di pohon mantuk kok sembahyang, di bawah pohon gatah kok sembahyang. Tulang ke pasar berdagang, bawa mukena. Nah, di bawah pohon gatah itu jangan aja ampar gitu sajadah sembahyang bil sampai waktu. Kena jejer sampai ke rumah aja hanya sembahyang, sampai ke rumah kelubut mandi keluar daripada waktunya tak asar zuhur. Nah, padahal kada najis juga kalau rigat dah. Di pohomaan mengatam tuh kada belicak juga. Mengatam amparna di mana itu? Di tembok ada tembok. Sejadahnya karung aja sembahyang. Supaya apa? Supaya banih yang kita katam tuh berberkah. Supaya hasil kita mengambil upah itu berkah. Wah, yakinnya dipadahkan orang soalim, biar aja kita kada perlu pandiran orang. Yang penting kita bujur Allah Ta'ala. Kada perlu kita pujian orang, hinaan orang, kada perlu. Orang kada memberi duit, manusia kada memberi rezeki, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu dicatat. Ada 5 syarat lamun kita berusaha, usaha kita berberkah dan halal. Yang pertama, sudah saya sampaikan tadi, dalam berusaha jangan sampai sembahyang tertunda gara-gara berusaha, gara-gara mencari rezeki. Kewajiban kita kepada Allah tertunda, apakah lagi kita tinggalkan? Tahu kalau pian berataan bila kada sembahyang satu waktu berapa tahun disiksa di dalam neraka? 500 tahun lawasnya di dalam neraka. Kita di dunia ini berapa? Umur ulun 35 tahun dah lawas sudah bagaimana di dunia ini. Hanya 35 tahun lawas sudah bagaimana di dunia. Ini 500 tahun di dalam neraka lawasnya disiksa.
gara-gara sembahyang ditinggalkan. Demi apa? Demi mendapatkan upah 50.000, begawi sembahyang ditinggalkan, ruginya Bang. Mampulah 50.000 tuh menebus diri kita daripada api neraka. Kada mampu. Nah, bahkan kata ulama, bila kita begawi, minta maaf, bila itu kita begawi 4 orang, apakah lagi bos kita nih orang kafir, mengatur-atur waktu kita hanya sembahyang, jangan. Tonton gawian, baik ampih kita begawi daripada tempat itu mencari gawian nang kita kawas sembahyang. Ulun nih alhamdulillah gawian ulun ini di masjid ini kawas sembahyang 5 waktu. Itu berkat memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Ulun sebelum begana di sini, ulun kada dibisi gawian, ulun meminta kepada Allah. Ya Allah, beri ulun gawian yang mana gawian ulun itu ulun sembahyang 5 waktu kada tertinggalakan. Alhamdulillah Allah Ta'ala mengabulkan. Nah, apapun gawian kita jangan sembahyang itu ditinggalkan. Apakan lagi kada percaya dengan kewajiban sembahyang, nauzubillah min zalik. Nah, kemudian yang kedua, dalam kita berusaha itu jangan menyakiti atau mengganggu makhluk Allah. Kita berusaha, kita berjualan kah, berdagang kah, menurih kah, buhuma kah, berkebun kah. Jangan sampai gara-gara kita berusaha itu mengganggu orang. Mengganggu orang, menyakiti hati orang, mengganggu fisik orang. Bila ada kita dalam gawian kita mengganggu orang, menyakiti orang, itu bisa dipastikan hasilnya itu kada berkah atau kada halal. Kemudian yang ketiga, niat kita berusaha itu apa? Jadi niat kita berusaha itu di antara niat yang baik ialah menjaga diri agar tidak meminta-minta, agar tidak tahutang. Bukan niat menumpuk-numpuk harta. Jadi bila pian kah berusaha, hendak berdagang kah, hendak buhuma kah, sebelum turun berdagang buhuma menurih tuh niat berdulu, saya menurih supaya dapat rezeki yang halal, supaya aku ini kada meminta-minta lawan orang atau kada tahutang lawan orang, gitu. Jangan menumpuk-numpuk harta, jangan. Nah, itu niatnya nih tuh. Nah, kemudian yang keempat, jangan berusaha itu menyebabkan diri kita dapat mudarat atau keuyuhan. Ini ada kayak ini. Orang ini begawi berat benar. Bahkan ini imbah tuntung begawi itu langsung terbantai bahasa katanya. Jangan juga kita kayak itu. Kita menggawi sesuatu itu menurut kesanggupan kita. Artinya bila kita tuntung begawi itu kita kada terbantai. Coba bila orang tuh begawi yang berat, tuntungnya terbantai, taguring, sembahyang ada lagi, mengaji kada lagi, bewirid kada lagi. Nah itu. Jadi kita begawi itu cari gawian yang menurut kesanggupan kita juga. Jangan begawi nang kita nang kada ahlinya, kada menurut kesanggupan kita. Kemudian yang kelima, meyakini bahwa hasilnya atau gajinya itu semata-mata pemberian Allah, bukan usaha. Karena banyak orang begawi, berusaha, berdagang itu tatuhanakan dagang, tatuhanakan usaha. Hanya bahnya ya. Mun kita kada berdagangnya, kita kada dapat rezeki. Nah, tak salah benar itu. Mun kita kada berjualan, kita kada kau makan, jangan tak salah itu. Padahal nang memberi itu Allah, bukan dagangan kita, bukan usaha kita, bukan bos kita nang bagaji kada, tapi Allah. Nah, atau misalnya ibu-ibu nang begawi itu laki, ibu-ibu begana di rumah aja santai, laki yang beri. Jangan tatuhanakan laki. Berapa banyak seorang perempuan nang tatuhanakan laki. Pak laki meninggal, aja kayak apa aja aku nih makan minum lakiku mati jar umay. Betuhanakan laki kah? Sebelum belaki bang, siapa memberi makan? Hidup aja kelak. Laki mati, hidup aja kelak. Berarti bukan laki yang memberi rezeki, bukan laki memberi duit. Itu hakikatnya Allah jangan takutan. Ada juga minta maaf, ini kurang yakin akan janji Allah. Pada Allah berjanji menjamin rezekinya. Minta maaf. Ada orang PNS, pegawai negeri sipil,
sudah lawas, sudah jadi PNS, para pensiun, hati gelisah, takut kalau habis masa jabatan, habisan kada dapat gaji lagi. Seandainya dapat gaji kada sebesar waktu menjabat sebagai PNS, lalu gelisah hati umah, bertuhankan lawan jabatan kah? Padahal yang memberi rezeki itu Allah, yang menggaji itu Allah, bukan jabatan kita, bukan jabatan PNS, bukan pemerintah yang memberi rezeki. Itu bukti orang itu tidak yakin akan janji Allah. Orang yakin dengan janji Allah, tidak ada khawatir tentang masalah rezeki. Nah, misalnya lah berdagang, berusaha, hari ini misalnya kada dapat, jangan menyalahkan anak buah. Contoh misalnya anak buah, ikam bang jar kada bujur-bujur jar, menawarakan barang, habisan kita kada payung. Nah itu kan betuhanakan lawan anak buah, betuhanakan lawan usaha. Padahal nang ngolah kada payung Allah. Memang rezekinya hari itu kan kada berejeki. Yalah, itu keyakinan kita. Jadi kita kadang menyalahkan orang. Hari ini hujan bang jar, habis samja aku ya berjualan is kada payung. Nah, hujan nang disalahkan. Padahal Allah Ta'ala, walaupun misalnya hari itu kada berusaha, kada jualan, kalau memang takdir Tuhan dapat rezeki, bagiannya di rumah tuh berezeki aja, datang aja rezeki. Pian suahlah. Siapa sih yang pernah pergi ke pinggir pantai, tulang ke pantai siapa suah? Pasti ada ya lah. Ulun bertakon lagi, suahlah pian menyelam ke dalam laut, ke dasar laut menyelam. Lalu pian mengambil iwak di dalam laut, tak mengambil seorang nih. Lalu pian ambil, pian tangkap, bawa ke rumah, pian siangi, pian sama, pian makan. Pernah lah kayak itulah. Pian nukar iwak peda, iwak pindang di pasar lah. Itu pian menangkap di dalam laut kah? Aku kan bisa kunyong ya. Kalau laut aja kan bisa, apalagi ke dalam laut. Tapi alhamdulillah iwaknya nang datang di piring kita. Orang menyediakan, itu bukti Allah Ta'ala menjamin rezeki kita. Kayak ulun nih lah. Ulun ini kan tidak bisa tanaman rambutan, bila musim rambutan datang ke rumah orang manjuri rambutan. Ulun ini kan ada tanaman durian, bila musim durian orang datang ke rumah manjuri durian. Kan biar kada ada tanaman durian, biar kada ada tanaman rambutan, mun kita yakin itu rezeki kita pasti datang ke kita. Pian sualah ke Makkah, nang kada pernah nih kada suah ke Makkah. Kalau kurma itu pian ambil ke Makkah kah? Atau kurmanya kada datang ke pian? Kurmanya kalau nang datang ke kita. Nah orang manjuri atau kita nukar di warung misalnya parak aja dah. Artinya rezeki itu kebanyakan inya nang datang ke kita, bukan kita mampir. Pian pernahkah mendengar lagu kakan-kakan? Cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap. Yalah, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Coba lihat, nang datang tuh nyamuknya, cacaknya kah? Hah? Di apa? Cecak di dinding, diam-diam merayap. Artinya itu inya tuh kada mencari rezeki itu nang kada nang ekstra banget tuh dia diam-diam perlahan-lahan santai aja, diam-diam merayap tuh santai aja cacaknya. Datang seekor nyamuk, nyamuknya nang datang. Nyamuk ini sebagai rezeki bagi cacak, nyamuknya nang datang. Cacaknya ini bisa sayap, pada bisa terbang. Nyemerayap aja di dinding. Nyamuk datang seekor nyamuk, diparak cacak, hap, lalu ditangkap, lalu dimakannya. Artinya hari cacaknya nang mendatangi nyamuk, nyamuknya nang mendatangi cacak. Itu bukti kebanyakan makhluk Allah Ta'ala ini rezeki nang datang ke kita. Walaupun ada sebagian kita yang mendatangi rezeki. Nah, coba kebanyakannya rezeki nang datang ke kita. Oleh karena itu kita kada perlu berkeluh kesah tentang masalah rezeki, dan jangan bertuhanakan selain Allah dalam mencari rezeki. Nah, kemudian yang terpenting juga pesan ulun, kada pesan ulun aja bang lah.
pesan para ulama, pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ujar Rasulullah napa? Bila berusaha yang penting modalnya halal. Modalnya jangan nang haram. Lah, berusaha nang gonal kah? Berusaha nang halus kah? Jangan modalnya nang haram. Kita nang kasihan tapi modalnya jangan modalnya yang haram tapi nang halal. Minta maaf, ini sekedar menyampaikan aja. Di antara modal yang haram ialah berusaha berhutang lawan rentenir, berhutang di bank konvensional. Tahu aja barataan sudah. Kullu qardin jarra manfaatan bahwa riba, hadis Nabi. Setiap hutang yang mengambil manfaat daripada hutang itu hukumnya riba. Riba itu haram dan balasannya neraka jahanam. Kita berhutang lawan rentenir 10 juta, gasan modal berusaha, tapi dia orang bayar 11 juta kena. Iya aja kita berhutang kita 10 juta. Lalu kita modalakan membuka toko, membuka usaha, itu modalnya haram mulai tah. Lalu payung toko kita, bujung kita haram terus dah, haram terus. Semua hidup usaha itu tamakan haram semua hidup. Anak bini tamakan haram, cucu tamakan haram, mulah rumah. Sekalinya rumah itu diadakan acara maulid sia-sia, dia tidak dihadiri Nabi Muhammad karena situ haram. Malah Rasulullah kada ketujuh. Bapak ujar Nabi mengadakan acara maulid dimodali dengan modal yang haram. Bukannya aku ketujuh, tapi aku kada ketujuh. Disumbangkan ke masjid modal hasil daripada usaha yang haram, kada jadi pahala juga, malah jadi api neraka. Nah itu. Jadi kita berusaha untuk modal yang halal. Lamun kada sanggup kada usah kita berhutang-hutang, apalagi sampai berhutang kepada rentenir. Coba bayangkan, coba pikirkan. Kita berhutang, membayarin hutangnya itu aja, di mana kita dapat duit? Apakah lagi ribanya nih? Tak ulun kadang mengatakan bunga lah, ulun boleh menyebut bunga riba itu riba jangan disebut bunga. Nah itu jangan bermodal nang haram lah. Nah kadida kalau orang bertanaman tiwadak kulihan durian kadida olah mun tiwadak tuh bertanaman tiwadak juai, tumbuhnya tiwadak juai, panennya. Artinya bila bertanaman yang halal juga hasilnya. Bila bermodal yang haram juga hasilnya. Ada kau di apa-apa Nah kemudian lagi minta maaf bagi nang begawi, biasanya terutama begawi di perusahaan kah, atau melamar di suatu perusahaan hendak mencari jabatan kah. Itu begawi jangan pakai suap, jangan pakai tapal, jangan pakai sogok. Karena ujar Nabi bersabda, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyogok dan orang yang disogok sama-sama berpotensi besar masuk ke dalam neraka jahanam. Ada orang hendak masuk perusahaan, sudah dites, orangnya pintar, bahkan S3, ijazahnya lengkap, kada diterima orang. Kecuali dia orang ikam bayar 10 juta atau 50 juta menapal menyogok itu haram hukumnya. Ayuhan aja berhutang dulu di riba pulang 50 juta berhutang, menyogok pulang, menyogok sakanya diterima di perusahaan itu, lalu begawi, lalu dapat gajinya kenal bang 10 juta sebulan, gajinya tuh haram terus. Kena naik jabatan misalnya, ya Allah gajinya tinggi lagi 50 juta sebulan, haram juga, haram terus karena modalnya haram. Nya lamun pacangan sogok menyogok kedusaha kita begawi di situ, cari gawian nang sederhana, nang halal. Kada apa-apa orang menganggap gawian itu rendah tapi halal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih baik kita ini hidup apa adanya.
Jangan menuruti gaya orang sugih. Amun kita kada sanggup, kada usah. Contoh lagi lah, kita bepengantenan anak kita misalnya, demi hendak dinilai manusia agar terlihat kaya orang jua toh, padahal kada sanggup. Ini orangnya ini kada sugih, cuman bepengantinan hendak kaya orang jua. Sopan abahnya mau kada kaya orang jua ajar, lalu hendak kaya orang jua, lalu rela berhutang kasih to kamari, walaupun kepada rentenir kada memikirkan bayarnya kayak apa kena. Manusia yang kita minta nilai kepadanya itu apakah mau dia membayarkan hutang kita. Jadi kita bila hendak mengawinkan anaknya, apa nang sanggup aja, sanggup keselamatan biasa aja ya kada apa-apa juga. Kita kada usah mengharungi pandiran manusia. Musukan kita jangan mengkada pemangantinan maka anak pertama nih mun kada kaya orang jiwa tapi kada sanggup berhutang lawan rentenir pulang menyewa namanya macam tapi berhutang. Ayo tak kada usah kita sesanggupnya aja. Mau hutang kita siap membayarkan kada kita jual. Orang nang kampung ada membayarkan. Nah, kita nih kebanyakan lebih memperhatikan nilaian manusia daripada nilaian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak kita misalnya lah, kayak ulun nih. Amun sudah takdir lamak misalnya awak ya kalau gendut misalnya, ya sudah kada apa juga. Ini kadang-kadang rela menahan napas demi agak terlihat langsing, maka malah menyiksa diri. Aku udah bilang supaya kelihatan langsing. Biar aja bang, lamak tuh lamak kayak. Kita artis kada juga. Orang yang menilai itu kadang beri duit juga. Nah, kebanyakan kita ini ada lagi minta maaf supaya agar terlihat putih dan mencoronong, garis miring glowing, lalu fotonya diedit secantik mungkin, lalu diposting di sosial media. Gasan apa juga? Malah nanti orang kecewa ketika ketemu wajah kita yang aslinya. Aja hirang sekalinya aja. Di Facebook pina glowing, pina putih. Nah, yang menghirang tuh hirang aja sudah. Yalah. Kada usah kita supaya terlihat dinilai orang bunga selalu kita diedit berapa kali ngedit dah. Lalu diposting di sosial media supaya orang memuji gasan apa juga. Kada ada gunanya juga. Nah, ulah orang maka jurang sekalinya hirang sekalinya. Nah, mun hirang tuh yang sudah. Kada usah kita minder dengan wajah kita. Misalnya keriput sudah lalu diandaki jarum supaya apa kena. Kada usah, biar ya apa adanya. Kada usah minder, pede aja kita. Mungkin hikmahnya agar kita kada sombong. Nah, kayak ulun ini berjanggut. Biar aja orang madahkan kayak kambing ada apa juga. Niat ulun apa kada nuruti kambing ada? Nuruti Nabi. Nah, berjanggut ini nuruti Nabi kita berjanggut. Pian soalah melihat lukisan atau kalampayan berjanggut sih Den. Nah, ini bagi nang berjanggut penglah membibinian kalau orang kada kalau berjanggut. Bahaya kalau bibinian berjanggut. Kecuali nang di bawah berjanggut lah. Nah, ini lelakian berjanggut. Alhamdulillah berjanggut nuruti Nabi. Tapi kalau niatnya nuruti Ahmad Dhani misalnya kan jadi pahala. Nuruti siapa? Artis misalnya berjanggut, vokalis band berjanggut, nurutin itu kada jadi pahala. Tapi kalau nurutin Nabi berjanggut, jangan bersambatan. Nah, ini apa? Bersesinggot ibadahkan kucing, berjanggut ibadahkan kambing, kada berjanggut kada bersesinggot ibadahkan cacing. Nah, jangan bersambatan. Nah, kemudian lagi, lamun hendak bungas bola. Pian cukup berjalanan ke Banjarmasin teman. Ada pulau itu namanya Pulau Kambang. Menyebarang situ pian situ begana ya. Itu pembungasnya pian begana di situ. Bujur tak pembungasnya? Pembungasnya daripada warik.
Nah, kada apa kita kada bungas di dunia. Yang penting napa? Kita kena bungas di surga. Allah Ta'ala tuh maha adil. Walaupun di dunia ini ada nang hirang, ada nang putih, tapi itu bukan pandangan Allah. Pandangan Allah ialah takwanya. Nah, harinya hujan deh nih.